fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin akramani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menyebarkan agama Islam, dan agama Islam yang beliau bawa ini terdiri atau memiliki pondasi dua hal, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara, bil huda dengan petunjuk, wa dinil haqq dan juga agama yang benar, agar nanti agama Islam ini menjadi unggul dari di antara agama-agama yang lainnya, walaupun orang-orang yang musyrik membencinya. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda alladzi huwa al-ilmun nafi' wa dinil haqq alladzi huwa al-amal as-salih. Beliau berkata, jalan yang lurus, beliau berkata, dialah yang mengutus rasulnya dengan al-huda, maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat, dan din al-haq maksudnya adalah amal soleh. Ma'asyiral muslimin, inilah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia, agama teori dan juga agama praktek. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di setiap rakaat sholat kita senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan kita di surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah Islam yang sesuai dengan hakikatnya, yaitu ilmu yang bermanfaat yang menjadi dasar dari amal soleh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah, menafsirkan apa itu maksud dari jalan yang lurus atau sirat al-mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus ialah jalan yang Engkau ya Allah telah berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan yang orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-maghdub 'alaihim atau orang yang dimurkai maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu tetapi dia enggan untuk membagi ilmunya. Oleh sebab itu, sebagai contoh, ketika dalam sebuah kasus ada seorang yang dituduh berzina misalnya, ketika ia berada di hadapan hakim dan ia menolak tuduhan tersebut, ia akan bersumpah, dan di dalam sumpahnya dia akan berkata, jika saya berdusta maka murka Allah Subhanahu wa taala atasku. Itu karena ketika dia berdusta artinya dia telah menyembunyikan kebenaran karena dia yang telah melakukan. Begitu pula selain mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki ilmu tapi enggan untuk membaginya atau enggan untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah ia jelaskan kepada manusia isi dari kitab, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat. Kemudian ad-dallin atau orang-orang yang sesat, maksudnya adalah orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Begitu pula orang yang berfatwa tanpa didasari ilmu termasuk dalam kategori orang yang sesat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut
mengangkat atau menghapus ilmu dari dada hamba-hambanya secara langsung. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah menghapus ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, sehingga ketika tidak tersisa satu pun ulama di muka bumi, maka manusia pun mulai menjadikan orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak memiliki ilmu sebagai pemimpin panutan dalam beragama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, maka mereka pun ditanya tentang hukum agama dan menjawab, memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun menjadi sesat dan menyesatkan. Begitu pula di hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dan Al-Imam An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Pada dasarnya jamaah sekalian, yang namanya bid'ah itu adalah seseorang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala bimtithali awamirih wajtinabi nawahi. Hadirin akramani Allah wa yakum jami'an. Pada khutbah pertama telah dijelaskan tentang Islam adalah agama ilmu dan juga amal. Agama teori dan praktek tidak boleh terpisahkan. Barang siapa yang hanya memiliki ilmu tapi ia tidak mengamalkannya, maka ia termasuk orang yang dimurkai. Begitu pula orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka ia telah dicap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Lantas muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana jika kita beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kita melihat atau mendengar fatwa dari seorang ustaz, kiai, syekh atau ulama? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali lelaki manusia sepertimu yang mana kami memberikan wahyu kepada mereka. Maka tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Artinya, ketika kita mendengar atau kita mempraktekkan fatwa dari ustadz-ustadz, hal pertama atau hal wajib yang harus kita lihat adalah apakah ustadz ini atau kiai ini atau syekh ini dia berlandaskan Al-Quran, berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka jika mereka berkata atau berfatwa berlandaskan Quran dan Sunnah, maka insya Allah itulah yang dimaksud dengan beramal soleh berdasarkan ilmu yang bermanfaat. Allah ta'ala alam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kita kekuatan dan semangat untuk terus menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya, sehingga amal kita menjadi amal soleh dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hayyu ya qayyum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wahdina shiratal mustaqim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma waffiq wulata umurina waffiqhum lima fihi salahul islami wal muslimin waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu Akbar.